Halo, assalamualaikum. Menjelang akhir tahun, Realme akhirnya kembali merilis seri Narzo yang ditunggu-tunggu. Yang kita bahas pada video kali ini adalah Narzo 50A yang nampaknya jadi penerus dari Narzo 30A yang terakhir saya review. Kembali dibungkus dengan box berwarna biru langit, kali ini Narzo 50A sudah dilengkapi dengan softcase dalam paket penjualannya. Pada layarnya pun terpasang rapi anti-gores mika tipis, sehingga kamu tak perlu mengeluarkan budget ekstra untuk proteksi ya, tinggal pakai. Sisanya ada petunjuk penggunaan, kartu garansi, kabel Type-C dan juga charger 18 watt. Finishing back cover dengan pola diagonal masih hadir di Narzo 50A. Namun, kali ini muncul sebagai aksen vertikal di back covernya. Yang tampil fresh adalah kamera bumpnya yang nampak meluas hingga ke pemindai sidik jari. Lumayan jadi penyegaran dikala kamera bump persegi kecil di sudut makin lumrah kita temui. Warna smartphone yang saya ulas kali ini adalah biru oksigen. Kamera belakangnya sendiri bertambah jadi 3 dengan hadirnya lensa makro. Resolusi kamera utamanya naik signifikan jadi 50 megapiksel dan saya kasih bocoran di awal deh. Foto-foto di cafe dengan Narzo 50A ini terasa jadi instagramable loh. Realme masih mempercayakan dapur pacu smartphone ini pada MediaTek Helio G85. Bagi saya, di level harga segini, memang MediaTek Helio G80 dan G85 jadi primadona dengan performanya yang ngangkat buat game-game yang sering saya mainkan. Sesuai lah ya dengan sasaran Realme yang ingin memberikan the best gaming experience in 2 million rupiah buat anak muda. Plus, fabrikasi 12 nanometer membuat konsumsi daya chipset ini tetap hemat. Narzo 50A tetap ditemani baterai besar 6000 mAh yang membuat saya kesusahan menghabiskannya. Di pengujian pertama dengan pola pakai intens untuk install dan download data game, lalu main beberapa sesi game, kemudian tes kamera dan juga sosial media kelas berat, Narzo 50A mampu bertahan nyaris tanpa wifi selama 33 jam 15 menit, dengan screen on time hingga 9 jam 49 menit. Dapat SOT segini artinya saya udah kebanyakan megang HP nih. Pengujian selanjutnya dengan wifi dan intensitas mulai menurun karena saya lebih sibuk di laptop. Sudah 39 jam 44 menit berlalu dan baterainya masih tersisa 46%. Padahal screen on time-nya tetap tinggi di 7 jam 9 menit. Butuh 50 jam pemakaian dan screen on time 10 jam 27 menit hingga akhirnya baterainya tersisa 15% saja. Ya, saya biasanya mengisi daya saat baterai tersisa 15% memang. Narzo 50A sendiri punya fast charging 18 watt dan sejam pengisian baterainya naik ke 54%. Lalu kemudian mencapai 83% di jam berikutnya. Konstan ya naiknya sekitar 39% per jam. Jadi akan butuh sekitar 2,5 jam untuk mengisi penuh baterainya. Dan bagi saya, ini badak sih baterai side-nya, hemat pisan euy. Nampaknya optimasi daya tahan baterai di Realme UI bukan sekedar slogan. App Quick Freeze bekerja di balik layar untuk menutup aplikasi di background ketika jarang digunakan. Ini juga penting untuk mengoptimalkan RAM 4GB yang dimiliki oleh Narzo 50A ini. Ya, Narzo 50A sudah hadir dengan Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Update security patch-nya sudah di September 2021. Tetap hadir dengan layar lega berdimensi 6,5 inci dengan panel IPS. Resolusi HD Plus-nya juga saya rasa punya peran penting dalam daya tahan baterainya yang baik tadi. Termasuk meringankan kinerja GPU untuk performa gaming yang lebih smooth. Serius, saya bisa enjoy banget main beberapa sesi PUBG Mobile dengan settingan balance ultra di Narzo 50A ini. Di hari pertama, main game membuat suhunya cukup menghangat hanya dalam 2 sesi. Namun entah kenapa, di hari-hari berikutnya malah lebih adem meski main hingga 4 sesi berturut-turut. Gameplaynya smooth, sensitivitas layarnya juga sama sekali tak ada masalah, settingan grafis masih bisa naik ke HD, namun frame rate-nya harus turun ke high. Overall, ini enjoyable sih buat mobile gaming. Refresh rate layar yang 60Hz juga tidak ada masalah kalau buat gaming ya. Saya pun mencoba menginstal beberapa game lain, semisal game balapan dan juga sepak bola. Overall masih lancar ya mainnya. Skor AnTuTu Benchmark versi 8 menembus 200 ribuan, dan harusnya ini jadi indikasi buat level performanya juga ya. Saya sendiri tak pakai AnTuTu versi 9 karena tidak support GPU testing untuk smartphone dengan RAM kurang dari 6GB. Big credit patut diberikan kepada Realme UI yang tergolong stabil ya user experience-nya, termasuk saat digunakan bermain game cukup lama. Tidak ada drop performance yang saya rasakan, hadirnya game space pun terasa membantu mengoptimalkan pengalaman bermain game dengan cukup fokus di Narzo 50A. Smartphone ini memang masih mengusung mono speaker dengan karakter yang lebih ke bright, tidak terlalu ngebass, powernya cukup, tidak terlalu nyaring,
namun terkontrol ya, sehingga tidak cempreng meski di volume tertinggi. Catat ya, meski menggunakan SoC dari MediaTek, Narzo 50A ternyata support kodek Bluetooth aptX milik Qualcomm loh. Ini kabar baik buat kamu-kamu yang suka pakai TWS earphone. Di awal tadi, saya bilang kalau kameranya Instagramable. Nah, kemarin memang saya sempat ambil beberapa foto di sudut sebuah cafe, hasilnya bisa banget buat dipamerkan di Instagram. Termasuk detail dari latte art di kopi yang saya pesan, komposisi warnanya menarik, dan pas banget buat diunggah ke media sosial. Ya, rata-rata detail dan ketajamannya baik, dynamic range-nya juga luas, bandingkan saja objek yang berada di dalam dan luar cafe itu. Masih dapat highlight yang lumayan kan? Tone warnanya memang tergolong bright dan vivid ya di kamera belakang ini. Kamera makronya lumayan detail di kondisi cahaya sangat cukup, meski memang resolusinya masih terbatas di 2 megapiksel saja. Sementara tone warna kamera depan cenderung warm ya, portrait mode cukup rapi membedakan tepian objek, dan metering-nya bekerja dengan pengenalan wajah. Jadi sebaiknya lepas masker agar terlihat pas ya waktu foto-foto atau selfie-selfie, termasuk saat merekam video pun, kameranya membuat wajah lebih jelas meski memang warna latar jadi cenderung overbright. Perekaman video sendiri maksimal berjalan di resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Warna, detail, dan audio saya nilai proper, hanya saja stabilisasi memang tergolong minim. Ini perekaman dengan kamera belakang dari Narzo 50A. Full HD aja dan nggak bisa pilih frame rate, serta juga tidak ada mode stabilisasi ya, termasuk karena tidak ada ultra wide, jadi kamera yang buat merekam videonya ya ini aja kamera utamanya. Ini perekaman video dengan kamera depan dari Narzo 50A 50A. Harus lepas masker karena memang kayaknya AI-nya ngenalin kalau ada wajah, dia meteringnya ngukurnya ke situ ya, dan diterangin biar lebih jelas dan detail. Kalau stabilisasi tidak terlalu kerasa. Ini jalan, pegang satu tangan. Jadi mau bicara nggak? Udah ngantuk? Enggak. Narzo 50A ini layak banget ditunggu ya, terutama buat mereka yang mengutamakan performa, daya tahan baterai, dan layar yang lega untuk berbagai kebutuhan. Tentunya dengan budget 2 juta saja. Helio G85, kemudian RAM 4GB, dan varian storage sendiri ada dua ya, 64 atau 128GB. Namun pasti keduanya bisa diekspansi menggunakan microSD karena smartphone ini mengusung triple card slot. Yang paling saya nilai mantap sih baterainya, yang tak hanya besar namun memang sangat awet dalam berbagai skenario pemakaian. Jadinya, bodi bongsornya ini dapat saya maklumi karena untuk mengakomodasi baterainya yang 6000 mAh itu. Oh ya, saat saya gunakan untuk memesan makanan dan juga ojek online, penguncian lokasinya tergolong cepat meski berada di dalam ruangan. Semua hal ini membuat saya bisa mudah merekomendasikan Narzo 50A kepada berbagai kalangan, termasuk mereka yang mencari the best gaming experience di smartphone 2 jutaan. Untuk info penjualan dan promosi, silakan cek link di deskripsi video ya. Ulasannya saya tutup di sini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.